Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Anda sedang menyaksikan ibadah raya online SMB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih kerana Anda masih setia lagi bersama dengan kami beribadah secara live streaming yang hanya boleh ditonton melalui laman utama Facebook dan YouTube gereja. Apa kabar Anda semua? Harap Anda berada dalam keadaan sehat dan kekal bersemangat walaupun kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan yang telah dilanjutkan sehingga 12 Mei 2020. Harap Anda semua bersabar dan kekal tenang duduk di rumah bersama dengan orang yang tersayang. Dalam meresponi kepada PKP ini, ada beberapa perkara yang ingin kami maklumkan kepada saudara dan saudari yang berada di rumah. Unit doa gereja juga telah memulakan gerakan doa 24 jam pada 20 hari bulan Mac 2020 untuk mendoakan keadaan semasa dalam negara kita. Banyak jemaat yang telah bergabung untuk ikut serta dalam doa gabungan 24 jam ini. Jika Anda mempunyai beban hati untuk sama-sama terlibat dalam gerakan doa ini, Anda boleh merujuk terus kepada Sis Roslin di talian 019 386 4261. Itu persekutuan doa korporat yang diadakan pada setiap hari Rabu telah beralih ke platform Zoom pada masa PKP ini. Persekutuan doa korporat ini bermula pada jam 8 malam. Namun sebelum itu, pastikan Anda telah muat turun aplikasi Zoom dalam telefon ataupun komputer Anda. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, Anda boleh berhubung bersama dengan admin gereja, Brother Roni di talian 010 545 4212. Apakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan? Mari sama-sama kita mengambil waktu ini untuk mempersiapkan diri dan berfokus kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar saja nanti. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di atas nafas dan kesehatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih di atas kesempatan untuk kami beribadah secara maya pada hari ini, Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul secara fizikal, tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami walau dimanapun kami berada pada saat ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini supaya Engkau mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan sukacita, ya Tuhan. Tuhan, Kau bukakan pintu hati kami Tuhan Yesus supaya firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti, Tuhan, mampu untuk mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Bila firman-Mu ini Tuhan Yesus bertumbuh dan berbuah dalam diri kami, ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menyertai ibadah kami ini, Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai ke akhirnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita bersama-sama naikkan kesyukuran kita bagi Allah yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya bagi Tuhan kita, amin. Kita diberi kuasa oleh Tuhan kita untuk menaklukkan musuh, untuk menghadapi setiap rintangan di dalam hidup kita, amin. Mari jemaat Tuhan pada saat ini bersama-sama declarekan lagu ini, karena kita anak Allah yang hidup, haleluya. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh, bawa kakiku. Ku pakai kuasa dan raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Emmanuel Jesus. We worship you, Lord. Hanya satu pribadi yang kami andalkan Tuhan. Yang satu pribadi yang menjadi harapan kami, yang Kau Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Bersama kita serukan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman tak pernah gagal rencana-Mu di dalam hidupku. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku
percaya, Kau harapan bagi setiap yang percaya. Haleluya Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Lord.
Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami percaya, kami terus percaya padamu Yesus. Mari jemaat datang pada Tuhan. Apapun keadaan yang kau alami pada saat ini, tetap Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup. Oh, we worship the Lord. Kami menyalakan Engkau dalam depan kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang sungguh indah di mana kami dapat memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang kami mendengar Tuhan Yesus menjadi pedoman untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat sekalian dan teman-teman seiman yang sempat mengikuti acara ibadah live streaming. Terima kasih sekali lagi kepada tim media yang begitu bertungkus lumus setiap minggu menyediakan acara secara live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha kalian. Jemaat sekalian, mari kita teruskan dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-8. Kita boleh membaca ayatnya yang mulai daripada ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39, ya. Tapi hari ini kita akan membaca satu ayat yang akan menjadi ayat emas ataupun ayat pegangan kita, ya. Ayat 27. Ayat 27 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Puji Tuhan. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita mengupas sedikit firman Tuhan ini yang kita yakin akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman-Mu yang sudah kami baca. Kami yakin Tuhan kebenaran-Mu yang kami dengar, yang kami terima akan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Firman-Mu adalah perkataan Allah sendiri, perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa. Oleh itu Bapa di sorga, setiap hati yang terbuka menerima kebenaran-Mu akan diubah oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dikatakan bahwa firman-Mu bagaikan pedang yang bermata dua, yang punya ketajaman ya Tuhan, yang dapat menusuk sampai ke sumsum kami Bapa di sorga, dan dapat mengubah kami Bapa di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang luar biasa, kebenaran firman-Mu yang dahsyat. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, apa yang hamba ucapkan, agar kebenaran-Mu ini Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Berkati pemberitaan ini Bapa di sorga dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan,
minggu yang lepas kita sudah diajar tentang kebenaran. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, kita memiliki kekuatan. Ketika kita berada di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus Kristus, kita mendapat kekuatan, kemenangan daripada Yesus Kristus. Kita belajar bagaimana Yesus Kristus diumpamakan pohon anggur yang benar. Dan sementara murid-muridnya itu adalah ranting-ranting. Dan penerapannya pada hari ini, kita juga bagaikan ranting yang harus tetap melekat pada pohon anggur. Kalau kita sebagai ranting terpisah dari pohon, apa yang terjadi, saudara kekasih? Kita akan menjadi kering dan tidak akan berbuah, dan kita tidak akan berhasil. Nah, itulah yang kita dengar pada minggu yang lalu, saudaraku. Pada minggu ini, kita akan mempelajari satu topik yang baru, yaitu Kristus kemenangan kita. Nah, Kristus kemenangan kita itu, saudaraku, tidak jauh bezanya dengan apa yang kita dengar pada minggu yang lalu. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, kita berhasil. Kita mendapat kemenangan, kita mendapat kekuatan. Nah, pada hari ini, kita juga mempelajari topik yang baru ini, yaitu Kristus kemenangan kita. Kenapa topik ini penting untuk kita dengar dan untuk kita serapkan dalam jiwa kita, saudaraku? Karena pada waktu-waktu seperti ini, saudaraku, bukan hanya karena pandemik ini ataupun karena virus corona ini, saudaraku, tapi pada masa-masa ke depan ini, kita perlu kekuatan, kita perlu peneguhan firman. Nah, itu sebabnya topik ini yang saya mau bawa untuk kita adalah Kristus kemenangan kita, supaya kita melihat Kristus itu sebagai Allah kita dan juga juru selamat kita yang sudah memberi teladan kepada kita. Nah, dikatakan bahwa Allah mengetahui batas kemampuan manusia. Nah, dia mengetahui batas kemampuan manusia. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita perlu menjadi pribadi yang kuat, yang menang. Karena Allah mengetahui siapa diri kita. Dan ketergantungan kita kepadanya, dia tahu. Dan pada waktu kita berharap kepadanya, bergantung kepadanya, itu yang akan menyenangkan hati Allah. Dan akan membuat kita tetap bertahan dalam semua keadaan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang perlu kita faham pada kali ini, saudaraku, dalam penyampaian firman ini. Di mana Allah mau supaya kita menjadi pribadi yang sentiasa memiliki kemenangan dalam hidup kita. Saudara kekasih, kembali kepada teks firman Tuhan sebentar tadi, saudaraku, dikatakan bahwa dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, berarti, saudara, Kristus menginginkan supaya hidup kita ini terus berkemenangan. Bukan semakin hari, semakin minggu, semakin tahun, semakin lemah, bukan. Dia menginginkan supaya hidup kita ini terus memiliki kekuatan, kemenangan di dalam Dia. Saudara, kita melihat beberapa poin yang berkaitan dengan Kristus kemenangan kita, ya. Dalam ayat yang pasal yang ke-8 ayat 29 berkata seperti ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu,
menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa arti semuanya, saudara? Nah, itu berkata tentang poin yang pertama, Kristus kemenangan kita, dalam arti kata Kristus telah menetapkan kita menjadi pemenang. Dia telah set kita, saudaraku. Ya, dia telah set kita dari awalnya, saudaraku, supaya dalam perjalanan hidup kita ini kita menjadi pribadi yang menang. Itu artinya, saudaraku, Kristus pemenang. Kristus kemenangan kita. Dia mau supaya saya dan supaya kita semua mendapat kemenangan itu. Kenapa kita harus menjadi pemenang? Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29, ya. Roma 8 ayat 29, saya akan baca ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti, saudaraku, Kristus menetapkan kita menjadi pemenang. Dia telah set dari awalnya, saudaraku, supaya kita yang telah dipilih Allah ini mengalami hidup yang berkemenangan. Persoalannya, saudaraku, adakah hidup kita hari ini berkemenangan? Ataupun mungkin ada yang sudah mulai lemah. Ya, mungkin ada yang sudah mulai kalah dalam perjuangan hidupnya pada hari-hari ini. Tapi sangat jelas di sini bahwa Kristus telah menetapkan kita menjadi pemenang. Mengapa kita harus menang, saudaraku? Karena itu adalah sifat Allah sendiri. Allah yang kita sembah ataupun Kristus yang kita imani adalah Allah yang berkemenangan. Supaya kita menang terhadap perhambaan dosa yang menjadi penghalang rancangan keselamatan Allah. Saudaraku, kalau kita tidak menjadi pribadi yang menang, kita tidak akan dapat mengalahkan dosa yang terus-menerus mengejar dan mengejar kita. Yang mau supaya kita jatuh, yang mau supaya kita ditarik olehnya, ditarik oleh iblis, supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi hari ini, saudaraku, karena kita adalah pribadi yang telah dipilih awal sebelumnya, kita telah diset oleh Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang menang, supaya kita dapat melawan kuasa dosa yang ditawarkan oleh iblis dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-30 berkata, saudaraku, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Memang, saudaraku, kita pada awalnya telah dipanggil supaya kita menjadi pribadi yang menang. Supaya kita dapat mengalahkan penghalang-penghalang rancangan keselamatan Allah yang telah ditetapkannya untuk saya, untuk kita semua. Saudaraku, itulah poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita baca ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Dikatakan di sana, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah suatu pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Pertanyaan retorik. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, poin yang kedua, saudaraku, Kristus kemenangan kita. Yang kedua adalah Kristus menjadi keyakinan kita. Dia menjadi keyakinan kita. Roma pasal 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang hendak kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, saudara. Ketika kita menjadi pribadi yang berada di pihak Allah, kita menjadi pribadi yang sentiasa berkemenangan. Dikatakan Kristus menjadi keyakinan kita, dalam arti kata, karena Allah sendiri yang memperhatikan kita dan menolong kita dengan penuh kasih. Dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 6. Dikatakan di sana, saudaraku, ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya, saudaraku, bahwa Kristus yang menjadi keyakinan kita, Dia Allah yang memperhatikan kita. Dia adalah Allah yang melihat kita. Bukan hanya sekedar melihat, tapi Dia adalah Allah yang bertindak menolong kita dengan penuh kasih. Dalam arti kata, saudaraku, Allah itu Dia menolong kita bukan dengan cara paksa, tapi Dia menolong kita dengan penuh kasih, saudara. Dan juga Allah memastikan kita tetap berada dalam keadaan selamat. Ini artinya, saudaraku, Kristus menjadi keyakinan kita. Dia memastikan kita berada dalam keadaan yang selamat. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, 41, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya, saudaraku, Allah memastikan kita tetap berada dalam keadaan selamat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, ketika kita berada di pihak Allah kita, ketika kita berada di dalam Kristus, tidak ada perkara yang kita ragukan. Tidak ada perkara yang perlu kita takutkan. Saudara yang saya cinta dalam Tuhan, itulah yang Kristus lakukan. Dia sendiri menjadi keyakinan kita. Nah, bukan berarti, saudaraku, pada waktu kita mendengar firman Tuhan ini, kita sembarangan dengan kehidupan kita nanti. Ya, kita bilang kita tidak perlu takut. Oleh karena Yesus membela kita, ya, kita keluar tidak menggunakan tutup mulut, mask, ya, tidak menggunakan yang pembersih tangan, sanitizer. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, saudaraku, ketika kita berada dalam keadaan yang mungkin menakutkan, mengerikan, Allah, ketika kita berada di dalam Dia, kita tidak perlu
khawatir, kita tidak perlu takut, saudara. Nah, itulah yang terjadi ketika kita melihat Kristus itu sebagai pribadi yang berkemenangan, yang kita jadikan, di mana kita yakin kita ada pertolongan, saudaraku. Dan dikatakan dalam ayat seterusnya, saudaraku, dalam ayat yang ke-37 yang telah kita baca sebentar tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Nah, poin yang ketiga di sini, saudaraku, adalah Kristus kemenangan kita. Kristus sendiri bertindak selaku pembela kita. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan Kristus. Sudah tentu, saudaraku, kita harus melakukan juga yang menjadi tanggung jawab ataupun bahagian kita. Tapi yang pasti yang melakukannya, saudaraku, adalah Yesus sendiri. Dikatakan dalam ayat yang ke-38 dan 39, ya. 38 dan 39 saya akan membaca ayat ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih, Kristus sendiri bertindak selaku pembela kita. Dikatakan karena Dia adalah Allah yang bertindak, dalam arti kata setiap kesusahan dan musibah yang berlaku dalam hidup kita hari-hari ini, saudaraku, itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tidak dapat memisahkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, keadaan yang sedang terjadi dalam negara kita hari ini, bahkan dunia, saudaraku, benar-benar menakutkan kita. Ya, menakutkan kita. Tapi orang yang berada di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas bahwa semua yang berlaku di dunia ini, saudaraku, itu tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena dalam ayat yang seterusnya dikatakan tadi, dalam ayat 38 dan ayat 39 dikatakan, sebab aku yakin, kata Paulus, dia yakin bahwa baik maut. Ini kalau kita menggali ataupun membaca tentang keadaan yang berlaku dalam kehidupan Paulus, saudaraku, dia telah mengalami banyak hal yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi dia tidak juga tewas daripada keadaan itu. Nah, di situ dia berkata baik maut. Itu tidak dapat memisahkan dia daripada kasih Kristus. Walaupun dia mungkin kehilangan nyawa, memang dia sudah mati, saudaraku, dia sudah meninggal. Tapi inilah yang dia katakan kepada jemaat yang ada di Roma ketika itu.
baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ini yang Paulus katakan. Walaupun didatangi oleh malaikat-malaikat yang dikatakan berpihak kepada Lucifer, malaikat-malaikat maut sekalipun, berhadapan dengan sistem pemerintah yang tidak memihak kepada orang-orang yang percaya sekalipun, ya, walaupun dia dianiaya pada waktu itu, tidak diterima pemberitaannya, saudaraku. Ini yang Paulus katakan. Semua itu tidak dapat memisahkan dia daripada kasih Kristus. Ayat 39 berkata, atau kuasa-kuasa di luar Kristus, kuasa-kuasa yang mungkin berpotensi menghalang pemberitaan, kuasa-kuasa yang menghalang pertumbuhan iman Paulus. Dikatakan atau baik yang di atas maupun yang di bawah, kuasa-kuasa yang jahat, saudaraku, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Inilah keyakinan Paulus, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, saudaraku, walaupun hal itu mungkin mengerikan, yang mungkin berpotensi membawa sesuatu kecelakaan bagi dirinya, dia katakan semua itu tidak dapat memisahkan saya daripada kasih Yesus, saudaraku. Mungkin ada yang sudah pergi oleh karena virus corona mungkin. Tapi saya mau katakan, saudaraku, seperti mana firman Tuhan yang diutarakan, yang sudah diberitahukan oleh hamba Tuhan ini, bahwa semuanya itu tidak dapat memisahkan kasih kita daripada Yesus Kristus. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku, dia punya kekuatan yang luar biasa, punya harapan yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Mengapa ada orang yang merasa takut, merasa khawatir dengan keadaan yang berlaku pada hari ini? Karena kehidupannya masih belum nyata di dalam Yesus Kristus. Tapi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku, sangat jelas firman Tuhan berkata, walau maut sekalipun, saudaraku, itu tidak akan memisahkan kita daripada Yesus Kristus. Walaupun kelaparan, ketelanjangan, itu berkata tentang ancaman yang datang dalam hidup kita. Firman Tuhan sangat jelas, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Puji Tuhan. Itulah kebenaran yang kita terima pada hari ini, saudaraku. Kristus kemenangan kita. Hal-hal yang mungkin mau melemahkan iman kita, semuanya tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus, saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita telah mendengar 3 poin bahwa Yesus Kristus telah memberi jaminan kepada kita, di mana Ia telah memilih kita awal sebelumnya. Itulah jaminan yang Kristus telah berikan kepada kita. Kita adalah pribadi yang sungguh bertuah, saudaraku. Ya, karena Kristus memilih kita. Apa adanya kita hari-hari ini, saudara.
Yesus Kristus telah memberi jaminan kepada kita bahwa Dia menjadi keyakinan kita. Hal-hal yang ada di dunia ini, saudaraku, semuanya tidak ada jaminan. Semuanya hanya bersifat sementara. Tetapi Yesus telah memberi keyakinan kepada kita bahwa Dia adalah jaminan kita yang kekal, saudaraku. Di mana Kristus sendiri adalah pribadi yang sudah menyerahkan dirinya untuk saya, untuk kita semua, saudaraku. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah jaminan yang Yesus telah berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah memberi jaminan kepada kita. Dalam arti kata, Dia bertindak untuk kita, saudara. Hanya kita lakukan yang menjadi bahagian kita. Apa yang harus menjadi bahagian kita? Kita harus setia kepada Yesus Kristus. Kita harus melakukan tanggung jawab kita, menghidupi kebenaran firman dalam hidup kita setiap hari. Melakukannya setiap hari dalam hidup kita. Menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Itulah tanggung jawab kita. Menghidupi firman Tuhan. Dalam saat-saat seperti ini, saudaraku, kita harus selalu mengucapkan kata-kata firman dalam hidup kita. Kita harus selalu mencari Tuhan melalui doa kita. Kita harus yakin janji-janji Tuhan melalui firman-Nya dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar nama Kristen, saudaraku, tapi tidak melakukan kebenaran firman, tidak menghidupi kebenaran firman. Saudaraku, kita tidak mendapat apa-apa. Tapi orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman, dikatakan Kristus sendiri yang akan bertindak dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Haleluya, saudaraku. Dalam kesempatan ini juga kita terdorong sekali, dikuatkan, saudaraku, ketika kita tekun berdoa. Ada perubahan-perubahan yang berlaku dalam negara kita. Kita bukan hanya cukup berdoa untuk negara kita, tapi kita juga berdoa untuk negara-negara yang lain juga, saudaraku, yang mengalami hal yang sama, nasib yang sama. Kita terus berdoa. Kenapa, saudaraku? Karena Kristus yang bertindak untuk menolong kita. Saudara kekasih, ayat yang terakhir dalam Roma pasal 8 ayat 31, saya akan baca ayat ini, dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang kita katakan? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudaraku. Karena Allah satu-satunya yang berkuasa, yang berdaulat, yang dapat menolong kita semua. Jemaat sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar menjadi pribadi yang taat kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah kemenangan kita. Hanya berpaut kepadanya, berharap kepadanya, kita menjadi pribadi yang selalu mengalami kemenangan, mendapat kemenangan. Di luar Dia, saudaraku, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita berada dalam ketakutan. Di luar Kristus kita berada dalam keadaan khawatir, saudaraku. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi pribadi yang kuat, yang sentiasa bersemangat, yang sentiasa berpengharapan, saudaraku. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Saudara,
Mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman pada hari ini. Walaupun mungkin waktu untuk kita berbahas firman tidak begitu panjang, kita percaya melalui kebenaran yang kita dengar ini akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Dan terus-menerus memberi keyakinan, harapan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita datang dalam doa kita. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu pada saat ini. Kebenaran-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, kiranya kebenaran-Mu Tuhan terus-menerus ya Tuhan berbicara dalam hati kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan setiap hati yang terbuka, yang menerima kebenaran firman, melakukan kebenaran firman dalam hidupnya, hidupnya akan berhasil, hidupnya akan berbuah, hidupnya akan bertumbuh, dan juga sentiasa menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun dia berada. Kami yakin Tuhan kebenaran-Mu adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang tidak pernah berubah sejak dunia dijadikan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ya Tuhan tetap sama. Oleh itu Bapa, kami mau merendahkan diri kami, mau menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mau melakukannya dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga, diberkati jemaat sekalian, orang-orang yang mendengar kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya kami terus-menerus ya Tuhan, meletakkan seluruh harapan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa, syukur kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan penyelamat kami yang hidup, yang bertahta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pastor David atas perkongsian firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita dalam keadaan situasi kita pada hari ini. Untuk pungutan wang, persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh hantarkan ke akaun bank gereja melalui aplikasi bank sedia ada. Seperti yang tertera pada skrin Anda, nombor akaun public bank gereja kita ialah 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfields. Setelah Anda telah selesai, sila maklumkan dan hantar slip transaksi Anda kepada bendahari gereja kita, yaitu Sis Margaret di talian 013-202-6494. Pada 10 Mei 2020, yaitu Ahad Harapan, akan diadakan perjamuan kudus. Oleh itu, jemaat diminta untuk menyediakan bahan keperluan seperti roti ataupun biskut, air anggur ataupun air sirap merah. Seterusnya kita akan menunggu arahan daripada gembala gereja nanti. Kongsikan ibadah ini di platform media sosial Anda agar sama-sama kita merasakan kuasa Tuhan, dan saya percaya bahwa kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita. Sekian saja ibadah kita pada hari ini. Jika Anda mengalami sebarang kesulitan, Anda boleh menghubungi gembala gereja kita atau mana-mana pemimpin yang Anda kenal. Anda juga boleh berhubung dengan kami melalui Facebook SIB City Life Church Kuala Lumpur. Sekian saja, Tuhan memberkati.